Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Najis dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan CRUD di Laravel. Pertama-tama kita akan membuat file Laravelnya dulu. Cara membuatnya seperti ini ya. Kalian bebas mau di mana tempatnya. Kalau saya di local disk C, langsung klik kanan open in terminal, lalu kalian ketik composer project Laravel. Ini namanya saya akan menamainya pembuatan CRUD. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini file Laravelnya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba pakai ya. Oke, kita sudah masuk ke VS Code. Sebelum kita ngoding di sini, kita jangan lupa nyalain dulu ya MySQL-nya. Kita ke adminnya untuk membuat database-nya. Kita kliknya database, namanya pembuatan CRUD. Oke, database-nya udah dibuat. Ini tabel nanti kita di situ otomatis terbuat nanti. Setelah itu kita akan ke INV untuk menghubungkan database yang tadi ke project Laravel ini. Kita tetap DB database-nya kita ubah menjadi pembuatan CRUD. Jangan lupa SQLite-nya jadi MySQL. Setelah itu kita coba migrate untuk pembuatan tabel-tabel. Jadi tabel yang ada di sininya kebuat otomatis. Kita coba lihat ya. Tuh, mana ya? Sudah terbuat ya. Selanjutnya kita akan menjalankan dulu ininya ya. Kita klik aja ini buat nge-run-nya. Kenapa kita langsung dijalankan? Karena takut nanti error ya. Kita salin aja ya, soalnya biar di sini. Nah, kalau sudah kayak gini, ini tandanya gak error ya. Selanjutnya kita masuk ke VS Code lagi. Di sini kita punya beberapa folder, tapi kita hanya pakai beberapa foldernya aja, seperti ini yang saya buka-buka. Nah, segini aja yang dipakainya. Oh, saya lupa memasukkan folder ininya, tampilannya, karena saya sudah membuat tampilannya tadi ya. Kita masukkan dulu folder tampilannya. Setelah itu kita
lanjut membuat controller out ya. Nah ini ya, ini PHP controllernya sudah terbuat. Lalu kita akan ngoding di sini membuat tampilan register, terus login sama logout. Kita membuat register. Ini fungsinya untuk menampilkan tampilan register dari sini ya, out register. Nah ini fungsinya untuk memvalidasi, contohnya ini name required itu harus diisi tipe variabel string maksimal 100, email required email unique sama seperti tadi. Lalu kita akan membuat susunan register itu login ya. Nah, ini fungsinya untuk mencocokkan data yang sudah dibuat dari register. Ini untuk amankan session ID user, return redirect internet index, akan mengembalikan user ke halaman yang awalnya ingin mereka akses sebelum dicegat oleh middleware. Terus return back with error email. Jika gagal, kembalikan ke halaman login dengan error. Selanjutnya kita akan membuat fungsi logout-nya. Nah, ini fungsi logout-nya. Ini fungsinya untuk hapus session out user. Ini adalah untuk hancurkan session data dan bikin token CSRF baru agar aman. Return redirect login, kembalikan ke login karena sudah logout. Middleware gue sekarang mengizinkan akses ke sini. Lalu setelah ini kita akan mengatur route-nya. Kita akan pergi ke routes web. Nah ini untuk route registernya. Ini untuk menampilkan tampilan webnya. Ini yang prosesnya. Sekarang kita akan membuat route login. Nah ini kita telah membuat route loginnya ya. Sekarang kita buat route logout-nya. Nah setelah itu kita masuk ke tampilannya, karena di sini saya belum
yang tadi saya coding ini fungsinya untuk style CSS yang ada di asset ini, yang di bawah juga itu dari JS-nya. Untuk action route masuk ke login menggunakan metode post. Ini CSRF untuk mencegah SQL injection. Nah, ini untuk kalau ada error nanti akan tampil pesan ini. Di registernya juga sama, kita samakan ya. Nah, coba kita jalankan ya. Register. Di sini kita belum punya akun, jadi kita buat terlebih dahulu. Misalnya nama saya Ajis. Kita coba daftar sekarang. Oh, sudah tersimpan. Sudah tersimpan ke database-nya. Coba lihat. Tuh, yang kita tadi buat sudah tersimpan ke database-nya. Oke, kita coba login. Ajis.com. Masuk. Nah, kita sudah masuk ke halaman utamanya. Oke. Nah, di sini saya mau lanjut buat postingan atau tambah sama edit sama hapus. Kita ngoding lagi. Oke, kita sekarang buat dulu controllernya, yaitu PHP artisan make model post min mcr. Kenapa min mcr? Karena include model, controller sama ini. Oke, kita sudah terbuat controllernya. Kita buat controller profilnya juga. PHP artisan make controller profil. Oke, sudah terbuat profil controllernya juga. Sekarang kita pergi ke database configuration. Di sini kita tambahkan Oke, migrasinya sudah diisi. Kita jalankan di terminal PHP artisan migrate agar terkirim ke database-nya. Sudah ada. Oke, sekarang kita ke model. Di model kita isi Nah, di sini saya sudah ngoding di modelnya protected label untuk menentukan kolom yang boleh diisi otomatis menggunakan read, update, parapel.
Jadi data seperti user ID, isi post gambar, dan tanggal bisa disimpan ke database. Selanjutnya ada public function user. Untuk membuat relasi antara post dengan user, artinya satu post dimiliki oleh satu user. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke controllernya. Nah, di sini saya sudah loading post controllernya. Di sini saya akan menjelaskannya. Public index, public function index untuk menampilkan daftar postingan. Post with user, mengambil data post beserta user pembuatnya. Let's post that, mengurutkan dari yang terbaru, dan paginate 10, membatasi 10 data per halaman. Setelah itu data dikirimkan ke halaman post index untuk ditampilkan. Selanjutnya public store. Fungsi store digunakan untuk menyimpan postingan baru. Validate, mengecek isi dan gambar yang dikirim. Lalu gambar disimpan ke folder post jika ada post create, membuat data post baru dengan user yang sedang login, isi gambar dan tanggal. Terakhir diarahkan kembali ke halaman post index. Lalu fungsi update digunakan untuk memperbarui data postingan. Validate, mengecek isi dan gambar. Lalu jika ada gambar baru, gambar lama dihapus dan diganti. Jika remove image aktif, gambar juga dihapus. Setelah itu update, menyimpan perubahan isi dan gambar ke database. Lalu kembali ke halaman profile. Selanjutnya fungsi destroy digunakan untuk menghapus postingan. Jika post memiliki gambar tersebut dihapus dari penyimpanan menggunakan storage. Setelah itu data post dihapus dari database dengan delete, lalu diarahkan kembali ke halaman profile. Setelah itu saya akan buat dulu route-nya ke web route. Ini. Di sini saya akan menggunakan middleware. Nah, saya di sini sudah menambahkan route-nya. Di sini benar-benar untuk mencegah loading ini. Ada route get index, ada route dan lain-lain. Selanjutnya saya akan mengisi controller profil. Saya akan
Nah, di sini saya sudah mengunduh profile controllernya, lalu saya akan membuat storage untuk penyimpanan fotonya di terminal. Ini caranya. Nah, sudah terbuat folder storage untuk penyimpanan fotonya. Sekarang saya akan menuju ke tampilannya. Pertama-tama saya akan ngoding dulu di halaman index.php nya. Nah, di sini saya sudah mengunduh halaman indeks. Saya akan menjelaskan dari root aset, pembuka aset style CSS, mengambil file CSS dari folder public asset style CSS. Kemudian ada root profile, membuat link menuju root dengan nama profile. Kemudian out username, mengambil nama user yang sedang login. Selanjutnya ada strafter str. Ini mengambil dua huruf awal nama user lalu dibuat huruf besar. CSRF menambahkan token keamanan RP pada form agar bisa diproses. Metode delete
mengubah method from menjadi delete untuk proses logout. Nah, ada selanjutnya ada route poster mengarah ke route penyimpanan post baru. Ada out content mengembalikan isi input sebelumnya jika validasi gagal. Selanjutnya ada error content menampilkan pesan error validasi untuk input content. For else melakukan perulangan data postingan dari controller. Ada juga post ID mengambil ID postingan. Lalu ada post username mengambil nama user pemilik postingan melalui relasi user. Kemudian ada carbon parse mengubah data post menjadi format tanggal yang mudah dibaca. Ada post content menampilkan isi postingan. If post image mengecek apakah postingan memiliki gambar. Asset store post image menampilkan gambar yang tersimpan di folder storage. Ada juga empty dijalankan jika ada post kosong. Selanjutnya terakhir ada post link menampilkan tombol pagination atau halaman berikutnya. Index sudah, sekarang kita mau ngoding edit dan profile, tapi saya potong aja biar gak kelamaan. Nah, di sini saya sudah mengoding tampilan profile dan editnya. Sekarang kita sudah codingnya, kita coba kita run artisan server. Kita copy linknya biar Nah, kita coba masuk terlebih dahulu. Coba kita masuk. Nah, di sini tampilannya masih kosong. Kita coba upload gambar ya. Misalnya gambar saya. Kirim postingan. Muncul ya. Di sini juga saya bisa mengedit. Contohnya ini teks dulu menjadi Abdul, sama gambarnya juga bisa diedit pakai yang ini. Kita coba simpan perubahan. Oke, jadi tersimpan. Selanjutnya kita akan coba hapus. Postingannya akan terhapus seperti ini. Sudah. Sekian tutorial membuat CRUD dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.